وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح المبشرين والمحدثين وشيخنا في الدين سيما جدنا ومربنا كي حاج نور علي النور بن ميمونة وأصوله وفروعه وجميع مشايخه ومشايخ ثم إلى سيد الوالد أيان كي جواد أمين نور بن كي حاج نور علي ثم إلى ركي حاج نور الأنور بن كي حاج نور علي وأصولهما وفروعهما ومشايخهما ومشايخهما ومشارتهما ثم إلى شيخنا حسن بن عبد الله مشاتري ثم إلى شيخنا أبي سامي عبد الله مشاتري ثم إلى شيخنا حبيب عبد الله بن هل بن الشيخ ثم إلى شيخنا حبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقف ثم إلى شيخنا حبيب علي بن عبد الرحمن بن عبد القادر السقف ثم إلى شيخنا حبيب الشيخ بن علي بن صالح الجفري ثم إلى شيخنا كي حج جاني جلمبر ثم إلى شيخنا كي حج أبو بكر سوان ثم إلى شيخنا كي حج عبد الجان سلام فاتي ثم إلى شيخنا كي حج سالم محفوظ ثم إلى شيخنا كي حج النبي عبد الله ثم إلى شيخنا كي حج ونان عبد الله ثم إلى شيخنا كي حج Muhammad Syafiq Munawwar ثم إلى ركي شيخنا كي حج مسؤول ثم إلى كي جماعة أمن أكبر ثم إلى كي حج سبيل نمسر وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخهم ومشايخهم وسلسل الحج غيب المقدمة حضرمي عبد الله عبد الرحمن بن أبي بكر بفضل وأصوله وفروعه ثم إلى رسول من حج القويم منهج القائم الإمام الشيخ أبو نبي العبد أحمد بن محمد بن حجر حيرة وأصوله وفروعهما بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويعيد علينا وأولادنا وبركاتهم وأسرارهم وأنوارنا وعاتب الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Jamaah pengajian Minggu subuh di Masjid Ar-Ridwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembacaan kitab Muqaddimah Hadrumi ala Madhabi Imam Syafi'iyah, yang sebelumnya kita membahas tentang yang membatalkan atau syarat-syarat sholat, yaitu taharatu anil khabasi bisawbi wal badani ila angkol. Pagi ini wa yu'fa an mahal istijmari wa yu'fa an mahal istijmarihi bihajarin aw nahwihi fi haqqi nafsihi, dan dimaafkan dari tempat istijmar, dari tempat ceboknya seseorang yang istinja dengan batu. Jadi kalau seseorang istinja dengan batu, cebok dengan batu, tempatnya itu pastinya tidak akan bersih 100%. Ini judulnya kalau memang air itu tidak ada dan dia istinja dengan batu. Dengan batu dia istinja sekali, kemudian balikin lagi 2 kali, kemudian yang tengah
ini apakah 100% bisa mensucikan? Ya. Nah, kalau kita sudah yakin dengan cukup, jangan sampai yakinnya kita itu dengan istinja dengan batu, wah ini mah bersih kalau udah ledes, tidak juga. Jadi kalau udah ledes berdarah berarti kotorannya nggak ada gitu, enggak. Ya kan? Jadi dengan zonniyah, sangkaan bahwa ini tidak akan hilang kecuali dengan air, cukup. Berarti ini tempat dimaafkan. Karena sucinya sesuatu itu pasti dengan air. Jadi kalau kita membersihkan tempatnya keluar kotoran itu dengan batu, nggak akan 100% bisa suci. Ya, jadi ini tempat dimaafkan. Kemudian sholat dengan tayamum. Dan ini ya kan dimaafkan oleh syariat. Tapi dimaafkannya untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri, tidak dimaafkan untuk orang lain. Artinya kalau di dalam kitab ini Muqaddimah Hadramiyah mengatakan wa yu'fa an mahal istijmarihi bihajarin, dimaafkan dari tempat ceboknya kita, ya, yaitu anus, ya kan, bihajarin sebab istinja dengan batu. Ini dimaafkannya an haqqi nafsihi, untuk dirinya sendiri, tidak untuk orang lain. Artinya kalau ini orang yang istinja dengan batu ada di samping kita sholat, hati-hati Pak. Ya, hati-hati. Jangan sekali-kali nanti megang lagi. Ya. Kalau kita megang berarti sama saja kita memegang sesuatu yang ada najisnya. Ya. Dan dia boleh sholat dimaafkan untuk dirinya sendiri, tidak untuk orang lain. Maka yang kemarin juga kita megang ujungnya tali, yang mana ujungnya sana ada najisnya, tuh, itu nggak boleh. Nah ini juga sama, ya kan? Jadi orang yang istinja dengan batu itu tempatnya sampai dia mendapatkan air dimaafkan, ya, sampai dia mendapatkan air, dan itu dimaafkannya untuk dirinya sendiri, tidak untuk orang lain, ya. Dan ada lagi kita kan bertiga nih, umpamanya ada gambaran bertiga. Kalau kita bertiga, kemudian istinja semuanya tiga-tiganya dengan batu, ya kan? Kemudian kita bareng-bareng, ya. Jangan saling megang nanti itu, ya. Walaupun judulnya, kan kita sama-sama, ya kan, sama-sama maafin untuk dirinya sendiri, tidak untuk orangnya. Walaupun sama-sama istinja dengan batu. Dan kemudian dia sholat jamaah jadi imam, nggak bisa juga. Kenapa? Karena yang jadi imam kita meyakinkan bahwa dia itu wajib qodho. Ya, jadi kalau memang dia sholat, nanti ketika ketemu air wajib dia. Kalau waktu sholat masih ada, diulang itu sholat. Tapi kalau sudah keluar waktunya, dia mengkodokkan. Ya, kalau ketemu air untuk bersuci. Tuh. Nah, di sini wa yufa an mahal istijmarihi. Dan juga kebetulan sekali ini babnya yang musim hujan, ya, pasti nanti akan timbul pertanyaan di sini. Matufnya wa yufa antin syari', dan dimaafkan dari tanah jalanan. Alladzi tayaqqana najasatahu, dan dia yakin akan najisnya. Tuh. Jadi sekarang ada banyak, ya kan, genangan air. Ya kan? Genangan air. Habis hujan, dari mana itu air? Ya kan?
nggak murni kan dari air hujan kemudian tumpah, nah nyampur dengan comberan, ya kan, nyampur dengan comberan. Yang jadi pertanyaan saya, kita bisa menghindar nggak ketika memang itu ada di jalanan? Ya, tahu-tahu kita kecipretan. Ini dimaafkan. Wa yufa anti nisyari alladzi tayaqqana najasatuhu. Yang dia yakin najis, apalagi kalau kita nggak yakin. Ya, nggak yakin najisnya. Tuh, yang kita yakin aja dimaafin, ya kan? Yang yakin najisnya kita dimaafin. Apalagi kagak ya, nggak yakin najisnya. Ya kan? Artinya ketika ada genangan air di jalanan, kemudian jauh dari comberan, kita akan mengatakan, emang murni itu air comberan atau air hujan? Ya kan? Yang kita yakini najisnya aja kita dimaafkan, ya kan? Tuh. Kenapa? Karena kita sulit. Ini ilahnya wa yata'adzarul ihtirazu anhu ghaliban. Dan kita nggak mampu uzur untuk menjaganya. Ya, siapa tahu kalau kita di jalanan imma kita nabrak atau kita ditabrak. Kalau musim hujan mau bagaimana? Ya kan, kita naik motor kemudian kita imma nyipratin orang atau kita kecipretan. Ya, kemudian ada yang marah-marah ketika kecipretan musim hujan gitu lah. Jangan. Lah, kalau nggak kepengen cipretan jangan keluar, di rumah aja gitu. Ya. Jadi di sini wa anti nisyari'i alladzi tayaqqana najasatahu wa yata'adzar ihtirazu. Dan kita sulit, ya kan. Mungkin kalau di daerah Arab, mungkin Arab kan jarang-jarang hujan. Ya kan? Yang jarang hujan aja ini kita jatuhnya di sono, ya kan? Apalagi di Indonesia yang hujan terus. Ya kan? Udah sulit udah kita menjaga dari itu, udah sulit, ya. Nggak ada zaman-zaman musim hujan. Wa yakhtalifu bil waqti, dan dia akan berbeda dengan waktunya. Musim hujan, kemudian waktunya musim kemarau, musim dingin. Kalau di Arab cuma ada musim dingin sama musim panas. Kalau kita kan macam-macam. Musim dingin nggak ada. Panas, hujan, kemarau, ya kan? Wah, musim gugur, ya. Ada musim sekarang, musim pemilu, ada tambah ya. Itu judulnya ada musim ya. Tuh. Wa yakhtalifu bil waqti wa mawdi'ihi minas saubi wal badani. Jadi berbeda tempatnya dan berbeda juga waktunya, ya, minas saubi dari baju dan badan. Jadi semuanya dimaafin karena sulitnya menjaganya. Sama seperti kotoran burung yang ada di mana? Kotoran burung yang ada di Mekah, ya kan? Yang ada di tempat tawaf. Siapa yang mau jagain coba? Ya kan? Itu sulit untuk menjaganya. Itu dimaafkan. Kalau di tempat tawaf itu ternyata ada tai burung, itu dimaafin kita. Ya, karena kita sulit menjaganya. Siapa yang bisa, ya kan, jagain burung biar supaya kagak berak di situ? Ya kan? Tuh, lewat di atas Ka'bahnya mungkin nggak mungkin, tapi kalau yang sekitaran burung banyak. Tuh, apakah kita jagain, lihat, ya kan? Ada tai burung nggak? Ada tai burung kan nggak mungkin juga. Iya kan? Masyaqqah itu namanya, kesulitan untuk menjaganya, ya, makanya dimaafin, ya. Wa amma damul baraghis wa ammal damul basarat wad damamil, darah jerawat, darah bisul, ya. Kemudian wal quruh, darah borok, wal qaih, nanah, wasodid juga nanah, minha, ya kan, dari kuruh, dari borok, wadamul barogis, ya.
Kemudian wal kumal, darah nyamuk dan darah ini semuanya nanti akan dibahas. Wal aud wal bak, darah-darah serangga yang kecil-kecil itu. Wa maudiul hijamah, ya, tempatnya di pasdu. Ya, kalau di pasdu pasti masih ada sedikit darah yang keluar. Wa maudiul hijamah wal fasdi wa namimud dzubab, dan kotoran lalat. Wa baulul huffaz, ya kan, dan kemudian kencing kelelawar. Wa salisul bol wa damul istihadati wa ma'ul kuruhi wa nafatati al mutaghayyirihu wa yu'fa an qalili dzalika wa katsirihi. Ini semuanya darah jerawat, darah bisul, ini yang keluar dimaafkan sedikitnya dan banyaknya kalau dia keluar sendiri tanpa digaruk-garuk. Ya, tuh, dia bisa dimaafkan ini darah yang keluar, jerawat, bisul, ya, kalau memang dia keluar sendiri, pecah dengan sendirinya. Jadi dimaafin. Ya, nggak apa-apa. Jangan kemudian pecah nih. Jangan panik. Ya kan, lanjutin sholatnya. Karena di sini dimaafin fayufa an qalili zalika, semuanya itu dimaafin wa katsirihi, dan banyaknya juga. Sedikit dan banyaknya bisa dimaafkan kalau darah ini semua tidak dengan kita pelaku pecahnya. Jadi keluar sendiri. Bekas hijamah, ya kan, bekas pasdu tuh, ya kan, bekas bekam, ya, bekas bekam itu pasti ada nanti darah yang keluar dari pori-pori sedikit, tapi jangan kita pencet-pencetin, ya, biar keluar gitu, jangan. Kemudian yang fasdu, yang di kepala, nanti pasti ada keluar sedikit, itu biarkan keluar, tapi bukan karena kita dia keluar. Udah dibersihin, bersih, udah selesai, dicucikan, kemudian keluar, itu bukan karena kita. Kalau karena kita itu keluarnya, nah, yang dimaafkan cuma sedikitnya. Jika kita pelakunya, berarti dimaafkan sedikitnya, tidak dimaafkan banyaknya. Jadi kalau keluar terus ini hitungan banyak, tapi dengan syarat nanti ada. Ini keluar terus, biarin terus sampai ngalir, ya kan, terus, ya. Dengan syarat lagi, yang pertama tidak kita yang memecahkan. Ya, wa alla yaf'al bi fi'lihi, tidak mengerjakan dengan pekerjaannya, dan yang kedua tidak berpindah dia. Jadi kalau masih nempel terus, masih menjalar terus, ya kan. Nah, tapi kalau sudah netes pindah ke baju. Nah, ini yang nggak boleh. Ya, pindah jauh nih, ya kan. Gua pindah ke netes ke sarung. Nah, itu dimaafkannya cuma sedikitnya. Tidak dengan banyak ya. Jadi syaratnya itu ada 2 di sini. Syaratnya darah yang keluar itu dimaafkan sedikit dan banyaknya kalau yang pertama bukan kita pelakunya, keluar sendiri. Itu berarti darah dimaafkan sedikit dan banyaknya. Yang kedua, tidak berpindah. Ya, tidak berpindah, biarkan dia mengalir. Kalau sudah pindah berarti itu dimaafkan sedikitnya saja, tidak banyak, tidak dengan banyaknya. Illa idza farata sauba alladzi fihi dzalika aw hamalahu li ghairi daruratin fayufa an qalilihi duna katsirihi. Ketika kecuali idza faratas saub, kecuali dengan kita baju, jangan baju kita jadikan sejadah, kita jadikan sarap buat kita duduk. Ya, illa idza faratas sauba alladzi fihi dzalika, ada semua darah itu, ya kan, berarti kan ada darahnya
darahnya berarti nanti akan berpindah di baju, kemudian baju itu kita aw hamalahu li ghairi dzalika, atau dia membawanya li ghairi daruratin fayufa an qalilihi duna katsiri, maka dia yang dimaafkan sedikitnya saja, tidak dengan banyaknya. Wa yufa an qalili damil ajnabi, dan dimaafkan dari sedikitnya damul ajnabi, darah orang asing, ya, darah orang asing, bukan darah kita, maksudnya bukan darah kita tapi darah orang, tapi sedikitnya aja. Damul ajnabi tapi ghairal kalbi wal khinzir. Contoh, darah kalau nyamuk habis nyedot itu, ya, kemudian dia keluar lagi tuh dari belakang, dia kabur aja, ini ada darahnya. Atau yang kecipretan, ya, darah orang, tapi sedikit, ya kan, tidak seukuran mata ayam, nah, ya, seukuran mata ayam itu kecil, ya, gede nggak itu kan udara, ada darah itu sedikit. Kalau darah dari orang lah, tapi bukan darah anjing dan babi. Kalau memang ada, yang kadang-kadang ada orang, kenapa ada darah siapa ini, ya kan, bukan darah kita, ya kan. Tuh. Tapi kalau sedikit nggak apa-apa. Wa yufa an qalili damil ajnabi ghairal kalbi wal khinzir, selain daripada anjing dan babi. Kalau anjing dan babi mau sedikit juga najis, nggak ada dimaaf-maafnya. Wa idza asara basarat aw dummal aw qatalal baraghus fayufa an qalilihi faqat, ya kan. Wa idza asaral basarat wal dummal, ites atau digaruk keluar darahnya, atau bisul, ites keluar darahnya, au qatalal baraghus, atau kita nyamuk baut, jangan kita tepak kemudian ada darahnya, ya, itu dimaafkan fa'ufiya an qalilihi faqat, maka dimaafkan sedikitnya. Kenapa? Karena kita pelakunya, karena kita yang mencet, maka ini dimaafkan sedikitnya saja, tidak banyaknya. Tapi kalau keluar sendiri itu dimaafkan sedikit dan banyaknya. Kayak kesian kalau memang yang punya jerawat, ya kan, kadang-kadang keluar gatel, ya kan, tuh, apalagi yang kena bisul, yang punya bisul, ya kan, cenut, ya kan. Nah itu kalau keluar darahnya, kalau memang banyak, kalau bukan karena dia, maka dimaafkan sedikit dan banyak. Tapi kalau karena dia itu keluarnya, berarti dimaafkannya cuma sedikitnya saja, tidak dengan banyaknya. Wala yufa jildil barghus wa nawihi, dan juga tidak dimaafkan kulitnya. Kulit nyamuk, ya kan, yang ada nempel itu tidak dimaafkan. Wa nawuhu walau shalla bi najasin yabisan au jahilan a'adaha, kalau seandainya dia sholat dengan najis yabisan, dengan najis yang kering, atau jahilan, atau dia nggak tahu bahwa itu ada najis, ulangi lagi. Habis sholat selesai, kemudian tahu ada najis nih, kering, ya kan, itu darah. Ulangin sholatnya. Siapa tahu ini darah bukan yang kemarin tapi yang baru, ya. Jadi kalau memang dia nggak tahu atau darahnya udah kering, ya kan, dia nggak tahu, maka ulangin lagi itu sholat. Kemudian syarat yang selanjutnya, syarat yang ke-9, syarat sholat yang ke-8, yaitu satrul aurah, menutup aurat. Menutup aurat di dalam sholat untuk laki-laki mabaina surra war rukbah,
khusus untuk laki-laki. Baina surra wa rukbah. Telanjang dada nggak apa-apa. Yang penting pusar ame lutut pusar sampai lutut ketutup. Nggak apa-apa. Mau bentuknya gimana kayak yang penting ya kan, yang disalahin itu yang kagak sholat. Ya kan, yang disalahin yang nggak sholat. Kalau memang dia nggak punya apa-apaan gitu ya. Jangan sampai kondangan ganteng, rapi, ya kan, wangi, ini menghadap Allah cuma pakai sarung doang, ya kan, kurang ajar itu mak, ya kan. Walaupun ya Allah agak marah ini mak, ya coba kalau Allah marah mau bisa disentil bisa, itu sakit hati amat, ya kan, nggak adil banget ya. Satrul aurat, menutup aurat. Ini yang kebanyakan kalau kita lihat di mall, di musola yang ada di mall, ya kan, atau di rest area, terkadang orang dengan pakaian yang ketat, celana legging yang, ya kan, jean pensil yang ketat, yang selangkangannya sudah nggak bisa diangkat lagi, ketika dia ruku, ya kan, itu kebuka belakangnya, celana dalamnya kelihatan, itu nggak sah, Pak. Nggak sah, karena kan yang harus tutupinnya pusar sampai ke belakang, tuh, ke belakang. Ini auratnya. Ya. Memang pusar ini bukan, kalau ditanya pusar itu aurat, bukan. Pusar itu bukan aurat, tapi mimbab kesempurnaan di dalam menutup aurat. Jadi aurat ini tidak akan sempurna kita tutupin kalau pusar itu kita tutup. Makanya kalau pakai kain ihram, yang umroh, yang haji, ya jangan kemudian kebiasaan kita pakai celana di pinggul, ya kan, di bawah pusar, pakai sabuknya di bawah pusar. Nah ini ke atasnya kelihatan kebuka. Berarti gulungan kain ihram itu ada di pusar, di atas pusar. Kemudian baru kita tutup dengan sabuk pas di pusarnya biar nggak kebuka. Nah nanti pun ketika sujud dan rukunya aman, belakang tidak terbuka gitu. Nah ini yang pakai celana itu kan, yang pakai kaos ketat, ya kan, celana dalamnya kelihatan mereknya Sony, Raider, ya kan, tuh itu nggak sah, ya, kebuka auratnya tuh. Orang pede orang, ya kan, pede banget ya. Wa auratur rajuli wal amati ma baina surrati wa rukbati. Auratnya laki-laki dan perempuan budak, kalau memang judulnya di dalam sholat sama seperti laki-laki, sama seperti laki-laki. Ini perempuan budak ya, tapi bukan pelayan. Budak bukan pelayan. Ya, yang dimaksud budak di sini ya budak dulu. Ya pada zaman dulu. Kalau sekarang kan budak memang nggak ada, ya kan. Jangan dianggap nanti pelayan rumah tangga dianggap budak, bukan. Ya. Jadi budak-budak itu kayak dulu Bilal, itu kan bekas budak, dibeli Mas Abu Bakar, kemudian merdeka sudah, bukan budak lagi. Tuh. Nah ini kalau seandainya kita perang lagi sama mana? Sama Amerika gitu ya. Wah kemudian kita yang menang gitu. Atau sama orang-orang non muslim kita yang menang, itu perempuan-perempuannya itu nanti jadi kalau mau kita bunuhin ya biar kelar, ya kan. Kalau enggak ya kita jadiin budak gitu. Ini enggak. Wa auratur rajuli wal amati ma baina surrati wa rukbah. Kalimatnya ma baina kitab saya antara tangan kanan saya dan tangan kiri saya. Tuh, ya berarti pusar ame lutut bukan termasuk aurat. Pusar itu bukan termasuk aurat. Lutut itu bukan termasuk aurat. Kenapa? Karena aurat itu mabaina surah waruk, antara pusar ame lutut. Tuh, berarti pusar apa? Pusar itu mimbab kesempurnaan di dalam menutup aurat. Ma la yutimul wajib illa bihi fa huwa wajib, mimbab kewajiban di dalam kesempurnaan menutup aurat. Jangan sampai ya kan ketika kita membasuh wajah saja kalau kita tidak lebihkan basuhan dengan hurrahnya. Hukum hurrah ini sunnah, melebihkan basuhan itu
sunnah. Tapi di dalam masuk wajah ini kalau kita tidak lebihkan, kita akan nggak yakin, ya kan, nggak yakin sempurna. Tapi kalau kita lebihkan itu pasti yakin sempurnanya. Jangan sampai kita wudhu begini, telusurin, udah rata, udah semua. Nggak mungkin kita wudhu begitu, ya kan. Dan dalam menutup aurat juga sama. Ngepasin dulu nih. Pas dulu di bawah pusar bener nih. Karena kalimatnya ma baina surra warukbah. Coba bawah pusar persis ya, durutin nih. Kalau wah ini mah nggak bisa. Kasih garisan dah. Set. Nah, udah nggak mungkin juga. Ya kan? Makanya mau nggak mau kita pakai sarungnya. Kalau sekarang mah sarung saya pakai mah di bawah pusar karena ketutupan pakai kaos aman. Itu. Tapi yang nggak aman kan kalau pakai celana bajunya ketat. Nah, ini yang nggak aman. Kalau zaman dulu mungkin celananya komprang bisa kita angkat, ya kan. Kalau sekarang ya kan nggak bisa, udah mau ngangkat gimana, emang udah dibatesin, ya kan, sampai atas itu doang. Ya kita mau angkat nggak bisa, gitu kan. Iya nggak bisa. Makanya yang aman kalau kemana-mana kalau pakai yang ketat begitu ya bawa sarung, taruh dah di tasnya sarung. Ketika sholat, nah pakai dah sarung, ya kan. Ada juga memang orang-orang yang pakai celana pendek kemana-mana, ya kan, kemudian sholat ya kan, nyarinya sarung. Ada yang bawa sarung di tasnya, Masya Allah, itu ada yang begitu, perhatian mat sama sholat, tapi habis itu ya buka lagi baik auratnya kan. Ada pakai celana pendek, tapi laki-laki alhamdulillah, pernah kita ngeliat laki-laki itu jalan di tempat umum itu dengan buka auratnya juga, alhamdulillah ya, hormat banget laki-laki. Tapi perempuan coba nggak pernah kita lihat umpamanya laki-laki ya kan. Karena auratnya kan memang laki-laki mabaina surra rukbah, ya kan, buka kelihatan gitu, ya kan. Tapi memang aurat laki-laki itu kalau memang laki-laki semuanya itu mabaina surra warukbah, kalau laki-laki di luar Tapi kalau ada perempuan auratnya sama dari ujung rambut sampai ujung kaki, sama seperti perempuan auratnya di luar sholat dari ujung rambut sampai ujung kaki itu auratnya, walaupun wajahnya juga sama aurat kalau di luar sholat tuh. Tapi kita nggak wajib nutupin, Mak. Coba kalau wajib nutupin, kita disuruh nutupin gitu pakai cadar gitu ya lah, ya. Dan keharaman juga sama di dalam kitab itu, makanya kita nggak redok banget kayaknya, Mak. Yang dikenakan hukumnya di dalam bab nikah itu yahrumu nadharur rajuli ilal marati, laki-laki mandangin perempuan, haram laki-laki mandangin perempuan. Kayaknya korbannya kita mulu keharaman ini, ya kan. Nggak ada kebalikannya gitu, ya kan. Laki-laki perempuan ngeliat laki-laki haram, nggak ada. Yang ada nadharur rajuli ilal marati ala sab'ati adrubin. Di situ disebutin dalam kitab Fathul Qorib, memandang laki-laki kepada perempuan itu ada 3 bagian, ada 7 di dalam kitab Fathul Qorib, ya kan. Kita ngelihat orang asing yang bukan mahram, gimana hukumnya? Haram, nggak boleh, hukumnya haram. Berarti kita ngelihat perempuan, tapi nggak ada perempuan kita ngelihat laki-laki deh, ya kan. Makanya madzannatus syahwah itu adanya di perempuan, ya tuh. Makanya kalau kata Ustaz Dasad mah gimana itu, ya kan, nggak dilihat sayang, ya kan, barang bagus dilihat iya kan. Karena gentayangan. Pada zaman dulu mungkin nggak ada yang namanya perempuan keluar. Kalau sekarang ya kan kepengennya perempuan itu nyamain sama seperti laki-laki tuh. Tapi mas surganya mah ada di suami, mau gimana? Mau dia gimana kayak bentuknya, ya kan. Kalau emang dia taat di rumah aja, itu di surga aja udah Masya Allah tuh, ya udah dapat surga. Nyari kemana-mana sampai keluar, ya kan. Ntar bilang nggak boleh keluar,
ketat amat ini punya suami kayak gini, nggak boleh kemana-mana kita, ya kan? Salah lagi, ya. Jadi auratnya laki-laki kalau di dalam sholat mabaina surra wa rukbah, walaupun ada yang lihat tetap itu aurat, ya. Mabaina surra wa rukbah, mabaina surra wa rukbah. Kemudian wal hurratu, kemudian perempuan merdeka fi sholatiha, ya, fi sholatiha wa indal ajani jami'u badaniha illal wajha wal kaffain, kecuali telapak tangan dan wajah. Bagi perempuan di dalam sholatnya wa indal ajanib, dan ketika ada orang ajanib yang bukan muhrimnya, ya, seluruh badannya kecuali wajah dan tangan. Ini yang nggak apa-apa. Ini sama ini boleh kelihatan. Ini nggak boleh nih. Dari sini yang nggak boleh. Ya, makanya yang punya baju lebar-lebar bagi perempuan, ya kan, tuh jangan sampai ketika di Allah kelihatan. Ini yang nggak boleh. Ya, ini harus ketutup. Makanya pakai apa? Pangset ya. Tuh, yang ketat sangkutin dari sini biar nggak geser. Tuh, makanya perempuan sebenarnya kalau pakai gamis, ya kan, sholat itu lebih gampang. Nggak perlu lagi yang namanya mukena, kos kaki, pakai mangset, ya kan, sholat. Nggak perlu nyari-nyari yang namanya mukena. Ya, mana mukena nih? Wah, ya kan, tuh, aman, ya, ini nggak apa-apa, wajah, nah, ini yang boleh kebuka kalau di dalam sholat. Wal hurratu fi sholatiha wa indal ajanib jami'u badaniha, ya, seluruh badannya illal wajha wal kaffaini wa inda maharimiha wa baina surrati wa rukbati, ma baina surrati wa rukbati, kalau ada muhrimnya, ya, kalau ada muhrimnya, kakaknya atau adiknya, wa inda maharimnya ma baina surra wa rukbah, itu auratnya. Wa inda maharimiha ma baina surratin wa rukbati. Kemudian wa syaratus satir, syaratnya satir itu satir. Sekarang begini, ada perempuan sekarang yang pakai baju ketat, ya, Bang. Itu udah nutupin aurat gak? Ya, ketat banget, bentuk tubuhnya kelihatan. Walaupun tidak transparan, kayak stocking itu kan transparan, kelihatan. Itu nggak bisa untuk nutupin aurat. Kemudian legging yang ketat dengan bentuk tubuhnya itu tidak cukup untuk menutupin aurat. Tetap itu kelihatan auratnya karena bentuk tubuhnya itu, ya kan, kelihatan. Nah, di sini nanti coba, di sini ada wasartul satir mayam naulaunal basar. Yang pertama, sesuatu yang bisa menutupin warnanya kulit. Satu, itu. Walau ma'an kadiron, walaupun dengan air yang keruh. Kalau kita berenang di kolam renang dengan air yang bening, ya kan, kita telanjang nggak pakai apa-apaan, itu nggak cukup untuk menutupin aurat. Tapi kalau di kali, ya, kalau di kali itu kita nggak pakai apa-apaan, tuh, nggak kelihatan, itu cukup untuk nutupin aurat. Sholat dah tutup di kali, ya kan. Sholat apa yang bisa? Wudunya dikali, itu wudu, ya kan, kemudian dia sholat, Allahu Akbar, dikali. Yang jelas kalau ruku nggak bisa, ruku masih bisa, sujud yang kagak bisa, ya, yang bisa sholat jenazah doang, Pak, sholat gaib, karena nggak ada ruku dan sujudnya. Cukup nggak buat nutupin aurat? Cukup, walau ma'an kadiron, ya kan, walaupun dengan air yang keruh, ya. Karena nggak kelihatan, warna kulit kita nggak kelihatan, tapi kalau di air yang bening,
warna kulit kelihatan. Tuh, makanya di kolam renang nggak cukup, ya kan, nggak cukup untuk nutupin aurat. Tapi kalau airnya keruh, nah nggak apa-apa, ya kan. La khaymatan doyikon, ya kan, ya, la khaymatan doyikon, tidak dengan khaymah yang doyik, yang apa, yang sempit. Kalau sekarang kan pakaian yang sempit. Tuh. Kalau di sini khaymah, dia nggak punya apa-apaan, kemudian ada pakaian, ada yang nutupin badannya, tapi yang sempit. Kalau dalam kitab Safinatun Najah kalau dalam kitab Nailur Roja Sarah Safinatun Najah disebutin wasarawil doyik, celana yang sempit, itu tidak nutupin aurat. Makanya orang-orang celana yang legging itu bukan untuk di luar, Pak, untuk di dalam dipakainya. Kalau yang sekarang mah ada pada di luar, ya kan. Ada lagi yang kurang pantas banget dilihatnya, kadang-kadang mama yang tua-tua yang gemuk udah ngikutin, ya kan, ngikutin zaman sekarang, pakainya yang legging, ya kan, bajunya sepaha, ya kan. Ini mah jangan, itu legging itu memang untuk daleman kalau di sana. Kalau orang Yaman itu masih pakai itu, yang perempuannya, ya kan, yang perempuannya untuk apa? Karena celana dalam nggak ada di sana, nggak pakai celana dalam, pakainya itu udah legging. Dan kalau untuk laki-laki itu dipakai memang buat musim dingin. Buat musim dingin itu legging itu dipakai buat musim dingin, buat daleman. Karena dingin, karena kulit itu pasti akan kering. Kalau kegesek-gesek begini nih, bergerak gesek-gesek ini gatel. Akhirnya kita yang garuk-garuk sampai ledes. Kemarin aja itu yang pulang banyak yang aki-aki pada pulang umroh pada ledes kakinya. Kenapa? Karena kulitnya pada musim dingin kulit kering. Kulit kita kering. Kalau kering, ya kan, kegaruk, kegeser-geser ini. Akhirnya kita garuk, nikmat banget itu. Ya kan, pulang-pulang pada ledes itu, aki-aki. Kenapa? Ini tadi garuk-garuk pada repot, ya kan. Kenapa? Bukan gatalnya itu bukan dikarenakan penyakit, bukan, karena kulit kita yang kering. Kulit kita yang kering kegeser-geser di pakaian nih. Bisa kadang-kadang pakaian sampai rapet begini nih, karena kulit kita kering. Garuk-garuk, geser-geser, yang bergerak. Akhirnya kita garuk dah. Keenakan, kenikmatan, kalau belum ledes kayaknya belum berhenti gitu. Ya, jadi syarat satir mayam naulaunal basyarati walau ma'an kadiron. Ya, walaupun air yang keruh, ya kan, itu cukup untuk nutupin aurat. La khaymatan dayyikon wa zulmatan, dan juga zulmah juga nggak cukup. Di ruangan, di kamar nggak ada siapa-siapa, kita matiin lampu krek, nggak ada yang lihat, sholat dah nggak pakai apa-apaan. Ya, tuh kan nggak kelihatan, Pak. Kan judulnya nggak kelihatan. Itu mah bukan nggak kelihatan, karena gelap aja. Ya, karena gelap. Ya, itu nggak cukup, ya kan? Nggak cukup, ya kan? Itu. Kalau coba diterangin, kelihatan karena ruangan yang gelap, seakan-akan nggak kelihatan karena emang gelap. Tuh. Bukan nutupin itu mah. Bukan nutupin, ya kan, bukan nutupin, makanya nggak cukup. Nah, makanya bagi yang perempuan ini, alhamdulillah kita mah jarang-jarang, paling pakai jin pensil doang ya. Yang laki-laki jin pensil doang. Tapi kalau perempuan yang pakai legging di luaran yang ketat banget itu kan, nah itu nggak cukup. Wala yajibu as-satru min asfali, dan juga enggak wajib bagi perempuan itu menutup dari bawah. Artinya kalau dari bawah kelihatan begini nih, didak-dakan gitu, ya kan. Ya, batal enggak itu sholat tuh? Ya kan? Wih, kelihatan lu. Dari selak-selak umpamanya kalau dari tangga gitu kan nih. Nah, itu kan dari bawah. Ya, itu enggak apa-apa. Ya. Kemudian yang laki-laki juga sama. Ya, kalau emang kelihatan dari bawah itu nggak
nggak apa-apa. Wala yajib, kita tidak wajib menutup dari yang dari bawah. Tapi kalau laki-laki, kalau perempuan, kalau dia harus pakai kaos kaki karena harus nutupin auratnya. Kalau seandainya udah gamisnya apa nutupin kaki nih, iya kan? Tapi ketika sujud kelihatan, itu nggak salah lagi, ya. Jadi harus kelihatan, harus ditutup, ya harus ditutup untuk yang perempuan. Tapi kalau kelihatan dari bawah, kita nggak wajib, ya. Jangan sampai dari dakan itu kelihatan, ya kan, dari bawah itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang dari pinggir ini nggak boleh, Pak. Dari atas, ya kan, ketika kita pakai gamis nggak pakai apa-apaan dalamnya, ya kan. Kalau ini kebuka saja, kemudian ruku, kelihatan, ya, auratnya kelihatan, itu nggak boleh, ya, itu batal sholatnya. Dari samping, atas, tapi tidak dari bawah. Kalau dari bawah nggak apa-apa, boleh kita tutup aja begini, nggak apa-apa. Kalaupun kita pakai gamis yang besar, ya kan, kadang ada kaos ya yang begini nih, kaos dalam, tutupin aja, kita ikat bawahnya. Nah, ikat tuh biar nggak kelihatan, itu nggak apa-apa. Yang penting puser nggak kelihatan. Kayak perempuan kadang nutupin begini. Nah, ini bagi laki-laki. Kalau perempuan udah kalau kelihatan ininya, berarti ininya pun pasti kelihatan. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau untuk laki-laki itu nggak. Kalau kelihatan ini yang nggak boleh. Kalau nggak pakai apa-apaan, ya cuma pakai celana dalam doang, gamis, celana dalam, ini kelihatan. Tuh. Sorotan lampu, sorotan matahari ternyata kelihatan, tentunya. Efek nggak? Karena ada sorotan, tapi kalau itu nutup cukup. Yang diperlukan adalah pandangan mata kita ketika kita melihat kulitnya seseorang di balik bajunya, kelihatan nggak? Kalau memang kelihatan, berarti nggak cukup untuk nutupin aurat. Dia kelihatan kalau kena matahari, nggak apa-apa. Dia kelihatan kalau kena lampu, itu nggak apa-apa. Yang penting mata kita ketika ini nggak ada lampu, nggak ada matahari, tidak kelihatan, berarti cukup untuk nutupin aurat. Wa yajuzu satru ba'dil aura biyadihi, dengan tangannya. Cukup menutup aurat dengan tangannya, salah satu dengan tangannya kalau memang ada yang kebuka. Ada yang kebuka aurat, cukup megang, sah. Ya, kemudian satu lagi di tempat sujud. Kalau memang ada yang kebuka, boleh satu kita megangin untuk nutupin aurat, satu lagi buat, atau memang di sini kelihatan nih, ya kan, satu kita tutupin, satu taruh di tempat sujud atau di tempat ruku, nggak apa-apa. Wa in wajada ma yakfi sawataihi ta'ayyana lahuma. Kalau memang kita punya baju nggak ada, sarung nggak ada, tapi punyanya celana dalam, pakai, Pak. Pakai yang bisa nutupin. Ini nggak ada, cuma satu lembar doang. Baju nggak ada, semuanya nggak ada, cuma ada satu lembar doang yang bisa nutupin cuma pantat sampai depan. Ya sudah, tutupin, sholat. Tuh, ya. Wa in wajada ma yakfi sawataihi ta'ayyana lahuma au ahaduhuma. Kalau memang kagak punya apa-apaan, iya kan, yang ada cuma sarung tangan doang, sapu tangan, ya udah tutupin depan yang ditutupin, belakangnya ya nggak usah, karena belakang sudah ketutupan, anus ketutupan sama pantat. Yang nggak ketutupan ini, makanya tutupin yang bagian depannya saja, ya kan. Itu wa yuqaddimu qubulahu wa yazur gomisahu aw yasudda wasatahu in kana auratu tadhar anhu fir ruku'. Tuh, mengikat dengan apa ya? Mengikat dengan kain
gomisohu akan gamisnya, atau mengikat tengah-tengahnya, ingkana auratuhu tadhar minhu firruku, akan kelihatan ketika ruku dan sujud. Kalau memang kelihatan berarti ya tinggal diikat doang. Ya, kalau tuh saya sampaikan tadi, kalau memang kelihatan tinggal tuh atau dirapetin lagi. Tuh dipegang. Kalau memang kelihatan di ruku. Kemudian kalau memang nggak punya sama sekali, ada sutra dengan yang najis, Pak. Saya punya kain sutra murni sutra, iya kan? Yang satu najis, mana yang dipakai? Ada kain sutra, iya kan? Kemudian ada sarung yang najis, itu yang kita pakai yang sutra, walaupun hukumnya haram, kita pakai yang sutra. Kemudian yang najis kita nggak pakai. Setelah sholat kita pakai yang najis, yang sutra jangan dipakai. Tuh. Karena yang najis nggak bisa buat sahnya sholat. Kemudian kalau memang sutra ini kan tidak najis, haram saja kita laki-laki memakai